kan nggak mungkin kita nggak punya gigi. Iya. Ya kan? Kita panggilkan host kita, Juragan Tajir Melintir, asli Putra Betawi, Kong Mimin. Woi penonton, cangkingnya babe, ketemu lagi sama gue Kong Mimin, Juragan asli Betawi. Pantengin terus ya channel YouTube gua. Jangan lupa, awas kalau lupa gua sosor lo. Aduh, banget. Oke cangkingnya babe, kalau lu pengen segar, otak lu pengen adem, nih lu plototin asisten gue yang cantik. Hahaha. Hai semuanya, gue Nek Helas. Oke, kali ini gua ditemani oleh seorang dokter gigi ya, yang masih muda, cantik. Ya kali ini gua pengen nambah lagi. Banget ya cantiknya. Cantik, buset deh kalau Pinter gini. lagi kok. Pinter Udah lagi. cantik, pinter, mantep Masih banget. muda, gua bisa nambah gua kali gini. Siapa nih kok kenalin? Oke, langsung aja ya. Dokter Natania Angel. Halo. Kok mendingan sebelumnya kita cekidot dulu deh, profilnya dokter gigi Boleh. Natania Angelin siapa? Oh iya. Let's go. Natania Angelin adalah dokter gigi muda lulusan Universitas Trisakti yang saat ini aktif berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat kebersihan gigi. Dokter gigi Natania saat ini praktik di Klinik Jakarta Dental Care yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan. Oke, dokter Natania. Waduh. Seger banget ya kok. Aduh, mata gua sampai melek ya. Berarti saya nyari dokter gigi yang cantik. Ini gua manggilnya dokter Nia apa dokter cantik nih? Bisa Iya, Tania iya. aja. Dokter Nia. Oh, dokter Nia. Tania. Tania. Oh, Tania aja penonton biar tambah besar. Enggak deh, kayaknya emang semuanya manggilnya dokter Tania kok. Pengennya jadi ini beda sendiri dibanding yang lain. Oke, Tania, Mm-mm. ini kan masa pandemi nih ya. Mm-mm. Ini dampaknya tuh gimana tuh buat Dokter gigi. klinik sama dokter gigi nih ya, dampaknya gitu. Besar sekali sih, soalnya kan emang kita kan dokter gigi mainnya di mulut ya kan. Kalau udah pernah dengar kan kalau corona kan nyebarin dari droplet kan. Iya. Ya itu mainan dokter gigi tiap hari, kita main sama droplet setiap hari. Nah dampaknya sih ya gede banget. Cukup Jadi besar ya? besar banget. Jadi kita banyak persiapan yang kita mesti lakuin, tapi kita harus tetap juga praktek melayani masyarakat gitu. Karena walaupun pandemik ya masih banyak yang sakit gigi, Banyak yang butuh ya. masih banyak yang ada juga yang kemarin yang kecelakaan ke klinik gitu. Kalau bengkak giginya ya tetap datangnya ke kita gitu. Terus cara kayak apa nih? Kayak gua kan gigi gua kagak ada gimana? Iya, tetap di dokter gigi Gak kan. ada apa? Gak ada saringan gitu. Iya. Lambung. Terus apa yang disiapin kalau buat secara pas pandemi ini untuk dokter gigi apa yang disiapin? Pertama sih udah pasti kita pakai APD-nya level 3. Sama ada kayak levelnya, Kak? iya, sama kayak APD level 3 tuh sama kayak dokter umum langsung yang layanin COVID. Ya sama. Jadi kita pakai hazmat, dalamnya pakai scrub lagi. Wow. Terus udah gitu pakai N95. Pokoknya safety dah ya. Pokoknya Safety safety. banget ya. Safety deh ya. Terus pakai face shield lagi. Pokoknya kalau praktek tuh udah sesek banget deh. Udah kayak Udah jadi bener-bener wisma atlet iya, ya. bener-bener udah sesek Kagak gerah banget. apa itu? Hah? Kagak gerah. Ya ber-AC sih untungnya. Tapi tetep gak gerah. Terus habis buka tetap basah kuyup ternyata. Iya. Kali di dalam badannya tarik AC. Jadi Taruh gini. kipas angin kan Iya. salah biar dingin. Cuman kalau sekarang itu jadinya ekstra. Lebih banget. Jadi kalau misalnya di klinikku sendiri itu tiap pergantian pasien itu pasien yang berikutnya itu nunggu dulu 15 menit. Gitu karena ruangannya mau disteril dulu, disinfektan ruangannya semua. Terus udah gitu dipakai UV lights. Wow. Jadi udah pernah dengar UV lights? Udah tahu nggak? Belum. Kagak ngerti Bang Risa tuh bahasa mana tahu nggak? Jadi UV lights tuh lampu UV, dia tuh buat ngebunuh bakteri, virus gitu-gitu. Terus dia gitu ada penambahan alat lagi. Kalau misalnya pas lagi dikerjain kan kita kan ngerjainnya tuh bersihin karang gigi atau nambal kan nyiprat kan. Nah, kan selain suction yang di mulut,
Nah ini juga dia ada namanya aerosol suction kalau di Jakarta Dental Care, jadi langsung di depan sini langsung kehisap semua partikelnya gitu. Jadi dari situnya udah keisep, pergantian pasien di UV lagi gitu. Gak salah kita milih Oh, dokter ini. penonton, karang bukan ada di laut aja, di gigi juga ada karang. Oh, ternyata gigi bahaya juga ya kalau berkarang ya. Iya. Luar biasa. Iya, Serem. bisa Tapi sampai kalau gua nggak ada sakit. karangnya. Iya mau karangnya gimana juga kok. Busi semuanya. Busi semua kan. Oke dok ya, tuh kalau periksa gigi itu ya, itu misalnya kok meriksa gini ya, tuh kira-kira sebulan sekali, setahun sekali, apa 10 tahun sekali? Sekali. Kalau kita sih selalu bilangnya 6 bulan sekali harus periksakan gigi ke dokter gigi gitu. Oh, 6 bulan sekali? 6 bulan Walaupun sekali. kalau nggak bermasalah juga tetap 6 bulan sekali gitu. Kan nggak tahu kadang karena masyarakat awam itu nggak tahu ada masalah apa enggak, yang tahu kan dokter iya, gigi. iya. Ya kan? Kadang walaupun bolong kecil itu belum berasa sakit gitu. Jadi yang tahu ya kita. Oh, jadi 6 bulan tuh mencegah walaupun belum ada Iya, sakit. jadi juga karena nggak sebenarnya apa-apa ya? perawatan dokter gigi paling enak mencegah daripada mengobati. Setuju. Pencegahan lebih bagus Oh, iya, boleh. Thank daripada you. pengobatan. Iya, tuh bener banget. Bener banget tuh. Ingat tuh, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dok, kalau misalkan jarang ke dokter gigi, itu dampaknya gimana? Kayak yang tadi aku bilang ya, kalau ke dokter gigi itu enaknya 6 bulan sekali. Kenapa? Karena kan kadang masyarakat nggak tahu tuh dia tuh sebenarnya udah bolong gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ke dokter gigi itu yang bikin mahal tuh kita sendiri gitu. Karena Maksudnya gimana sih bikin mahal Kita sendiri ya jadi mungkin kalau memang. misalnya makin lama makin ditunda, perawatannya makin parah, makin parah ya. mesti bolak-balik ya makin Perawat mahal, makin ekstra makin ya. ekstra ngeluarin waktunya, ekstra ngeluarin duitnya gitu. Jadi kalau bolongnya masih kecil, langsung ditambal, udah pasiennya boleh pulang. Tambelannya bisa buat seumur hidup gitu. kalau Tapi udah kalau parah bolongnya banget, udah ekstra gede, iya nanti mesti rawat saluran akar, Tuh, mesti dengerin bikin penonton. mahkota-mahkotaan, iya kan? Nah jadinya harus bolak-balik dokter gigi, Serem juga, duitnya serem. juga dikeluarin terus, iya kan? Sebenarnya Gitu. yang apa sih bolong yang dipikir orang bolong doang itu malah bisa jadi lebih parah ya, Bisa pasti penyakit yang parah ya. sekalinya udah bolong dia nggak akan stop, dia akan terus grogotin giginya ke bawah, Faktor utama bisa bikin gigi bolong. bolong. Oke, faktor utama bikin bolong itu pasti makanan sendiri. Udah pasti Kenapa, makanan. Jadi sebenarnya makanan, waktu sama gigi nih paling gampang aku jelasin itu deh. Kan nggak mungkin kita nggak punya gigi. Iya. Ya kan? Maksudnya selain kalau maksudnya dari lahir kan nggak mungkin kita nggak ada. Ada satu dokter. Tahu saya mah lu kagak punya gigi ya. Faktor bolongnya itu banyakan makan keras-keras, Dok. Hah? Makan Banyak keras-keras. Batu bata, Oh. batu kolam. Itu jadinya patah dong. Permen itu Kak bisa. Nah sama tadi kalau misalnya kita kan pasti punya gigi, nah terus begitu pasti kan kita makan gitu. Nah antara kita punya gigi sama makanan yang pasti bisa dicegah itu ya waktu. Gitu. Jadi waktunya itu harus sikat gigi intinya Oh, gitu. Jadi tapi sikat gigi Idealnya- jangan langsung ya. Idealnya berapa Kak? Jangan langsung. Jadi kalau misalnya habis makan tunggu setengah jam sampai 1 jam baru sikat gigi. Bener. Idealnya 2 kali sehari. Aku bisa langsung siap habis makan langsung. Jangan Siap tunggu makan dulu. langsung. Tunggu Saya habis dulu makan setengah 2 hari jam. baru sikat gigi. Lama banget. Kayak mau disikat kan. Makanya juga habis dimakan bakteri. Iya, makanan emang bakteri kok. Dokter Kanania. Tolong dong ceritain dong pengalaman engkong nih. Ya pasien yang mau periksa nih ya. Kan ada juga yang ketakutan tuh. Ada yang malah galak ya kok. Padahal dokternya cakep nggak takut tuh. Kalau gue mah demen ya. Gue datang mulu tiap hari. Ada nggak dok yang unik, lucu Ya, atau unik, galak lucu. kalau jadi dimarahin dokternya itu ada Banyak nggak? banget sih sebenarnya, pasien tuh beraneka ragam banget. Tapi yang paling aku inget itu malah yang pas aku dulu masih sekolah, pas masih koas. Masih koas? Iya, pas masih koas tuh dulu pasiennya sih pasien datang sendiri sih, maksudnya bukan pasien dari, misalkan kalau koas tuh ada pasien calo gitu, ini pasien datang sendiri. Oh iya. Nah pasiennya itu tiba-tiba abis dirawat itu minta buat bikin konten. Jadi dia bawa wig gitu kita disuruh pakai sebagai dokternya, bawa wig, bawa pita, bawa mic gitu buat foto-foto gitu.
itu lumayan agak shock sih. Tapi kayak mau nggak mau harus ngelayanin Iya, juga iya, kan. pasien kayak Pasien. Gitu. Adalah raja ya. Iya. Tapi ada nggak dok tips yang harus disiapin secara mental sebelum ke dokter gigi? Atau mungkin buat anak kecil, buat anak-anak yang masih di bawah umur itu kan kadang-kadang Iya, takut ya takut, dok. Pak dokter. Oh, iya. Tapi kali ini mah dokter cakap kagak bakal takut. Ya. Kadang-kadang ya dok ada Tapi anak kecil. banyak kan rata-rata tuh yang takut tuh laki-laki loh. Lah, Oh iya? Iya. saya mah kagak. Sebagai perempuan bangga ya sebenarnya. Iya mungkin. Kalau gua mah kalau ketemu dokternya kayak gini ya, gua lihat tiap menit gua datang ya, demen banget Itu dah. maksudnya gimana dia takutnya tuh kenapa mungkin? Nggak tahu kenapa kalau laki-laki tuh atau cowok tuh pokoknya lebih pas dikerjain tuh lebih kayak au pokoknya lebih banyak dramanya Lebih gitu. banyak drama ya, padahal Iya. kalau dalam hubungan mereka Oh. ada yang buat drama ya kan dok setuju. Kok jadi curhat? Setuju. Itu mah empok. Dokter Kania. Tania. Kania apa mah? Tani, oh nggak ada ini ya, nggak bisa dong ya. Dokter Kania. Gitu, mantap. Amat ya. Ini dok, nih gua ngewakilin para penonton nih ya. Masyarakat umum. Netizen. Netizen. Oke. Netizen. Iya. Itu kan masa pandemi gini kan, orang pada takut ke dokter gigi ya. Iya. Kan Tapi sakit gigi. ya sakit gigi, Bingung kan, Dok, gimana? Ngeliat orang cakep kelihatan jelek, ngeliat orang jelek kelihatan cakep. Iya kan? Dia Tapi mau ke- takut dia mau ke gara-gara gigi, takut. pandemi ya? Gara-gara pandemi ya enggak? Iya. Gara-gara pandemi jadi dia takut tertular sama dokter tuh gimana tuh? Pokoknya kalau selama pandemik ini sih aku nyaraninnya ke dokter gigi kalau emergency aja. Ya, kalau giginya udah bolong, kalau udah ada keluhan atau gusinya ada yang bengkak atau misalnya kemarin amit-amit kayak pasien aku ada yang kecelakaan kayak gitu. Kita sebagai dokter sebagai tempat layanan kesehatan kita akan tetap buka buat kalian gitu. Jangan takut juga kan tadi dokter Jangan awal udah takut, bilang ya, udah iya. steril ya Nah, kok. itu juga Steril kan paling udah bilang. Pokoknya Sampai pakai apa tadi lampu apa? lampu ajaib. Lampu ajaib. Doraemon. Pokoknya lampu yang bikin membuat bakteri mati dah. Iya. Jadi Bakteri jangan perlu mati. takut ya dok Iya. ya. Jadi ruangan semuanya steril. Tuh penonton jangan sama takut. itu sih ya cek kliniknya juga protokolnya kayak gimana. Pokoknya kalau cek misalnya juga ya? kamu lihat protokolnya wah lebay banget nih pakai ini nah pilihlah yang lebay pokoknya. Karena itu yang Pilihnya paling safety. iya pilihnya pokoknya yang ekstra safety gitu. Tuh penonton dengerin, cari yang klinik, yang safety, yang lebay-lebay pokoknya safety yang banyak tuh ya. Yang protokolnya tuh lengkap Pokoknya banget. lengkap, paling dari lengkap, A sampai paling Z aman. pokoknya ya. Itu dia pilih. Kalau yang cuma abal-abal jangan dah takut. Mendingan kita ngelengot aja kita lihat di. Kani ya. Iya kok. Saya yang cewek aja ngeliat senyumnya agak. Ini dok. Iya. Kan Kong punya rumah di daerah Fatmawati nih ya. Kong juga pengen ke klinik gigi nih ya. Ada nggak sih klinik gigi yang lengkap, steril, yang bagus lah Pokoknya yang pokoknya. rekomen deh, yang Iya. rekomen banget. Iya. Cakep dah, cakep. Pas banget sih aku kerjanya di Fatmawati. Wow, luar biasa. Jodoh. Ketemu dah gue di sana. Di mana tuh? Jakarta Dental Care. Jakarta deh. Itu di situ pelayanan range harga atau bisa member atau mungkin ada paket lengkap atau bisa Biasanya dijelasin? kita tiap bulan ada promo, itu bisa cek di IG kita. Jakarta Di Dental Jakarta Care? Dental Oke. Care IG-nya biasanya ada promo, range harga rakyat. Harga rakyat ya masih. Iya, harga rakyat, harga rakyat. Boleh. Bisa cek aja langsung. Gani ya. Maju banget ya tuh. Demen banget kalau ngobrol sama perempuan cakep gue ya. Itu kasih tips dong buat masyarakat luas ya, buat kesehatan gigi, biar masa pandemi gini ya, biar giginya Tetap bagus ya kok. bagus, jadi ya nggak perlu ke dokter karena dia masih takut. Tuh Tipsnya. tipsnya apa tuh? Tipsnya gampang banget ya, tetap 2 kali sehari sikat gigi. Pagi setelah sarapan. Pagi selesai. Iya, terus tunggu dulu ya, setengah jam 1 jam setelah sarapan baru sikat gigi, dan malam sebelum tidur. Oh. Gitu. Terus udah gitu biasanya tuh masyarakat nggak tahu kalau misalnya sisa makanan harus dikeluarin dari mulut baru dibersihin.
Jadi istilahnya kita harusnya nyapu dulu sebelum ngepel. Nah iya Gitu. bener, Nah, emang begitu. betul kan? Kalau di belum nyapu mah kayaknya. Pakai apa kalau di gigi tahu nggak? Ayo. Pakai apa tuh? Pakai benang gigi gitu. Wajib Jadi kalau ada yang nyangkut harus diangkat dulu pakai benang gigi, dibersihin dulu pakai benang gigi, Benang gigi. baru disikat giginya gitu. Benang jahit ya? Ih, aku mau nih kong dibeliin kayak itu kong Wah, tadi beli. benang buat gigi kong biar Nggak bersih boleh, kan. di toko layangan banyak tenang aja. Beda dong, toko layangan gigi saya putus. Dan paling banyak tuh pasien tuh ini tiba-tiba datang ke kita, udah bolongnya gede, katanya dikirain udah sembuh sama mereka. Karena nggak berasa mungkin dok. Sebenarnya giginya bukan sembuh, giginya mati. Gitu. Pas udah mati ya udah nggak ada rasanya. Gitu. Nah, tapi Busuk nggak, dok? tapi lama-lama diemin akhirnya patah harus dicabut. Gitu. Busuk dong. Tapi kalau misalkan busuk itu ngeluarin ciri orang, mungkin nih penonton di rumah, ciri dia udah busuk tuh apa, bau atau mungkin menghitam? Biasanya sih paling gampang kalau buka mulut udah nggak ada mahkotanya. Tuh biasanya udah patah kan, tinggal dari sisi akarnya doang tuh. Terus kayak gitu udah hitam, Iya. udah bolong gede, udah ketumpuk banyak makanan, tuh mendingan dicek deh ke dokter gigi. Semua dokter gigi pasti kita kalau bisa selamatin giginya, kalau bisa jangan dicabut. Jangan dicabut. Karena pakai gigi palsu nggak enak, apapun yang palsu nggak enak kan. Makanya saya pelan-pelan aja. Perasaan Nggak pakai yang palsu. tidak enak. Saya curhat ya, saya curhat. Oke penonton, kita sudah ngobrol panjang nih sama dokter Keria. Aduh, Iya, mesra lama banget aja tampilnya. dah. Yes, buat saya nih tetap semangat buat dokter Kania dalam melayani masyarakat. Thank you. Wah, Apalagi yang bandel-bandel ya kok. yang badal-badal mah Iya. suntik aja ya. Oh ya Kong, hari Ada apa ini nih? Neng semua jadwal udah di cancel. Lah, Hari ini kita main ke Jakarta Dental Care, ke Wah. ke tempat dokter Tania. wah, seneng ya kayak Iya gini. dong. Cakep-cakep Udah banget. alatnya lengkap, steril, dokternya baik, cantik lagi. Gua mau sana langsung Boleh, aja. boleh. Boleh kita kalau Wow. konsultasi semua free. Wow, Sifatnya konsultasi free. Mari, mantap banget. Makin dong kita makin siap ke sana nih. Iya, langsung aja ya. Oke, terima kasih sama dokter Kania udah datang ke Sama. podcast Tom Mimin ya. Kapan-kapan mampir lagi ya. Kan kita bisa main, apalagi konsul gratis. Iya. Oke, buat kenang-kenangan buat dokter Kania, gua mau kasih pantun. Oleh-oleh nih. Oleh-oleh ya. Akar jati jangan dibuang. Cakep. Baiknya simpan di atas dapur. Cakep. Kalau gigi lu gak mau berlubang, Cakep. sikatlah gigi sebelum tidur. Cakep banget. Buat para dokter, jangan pernah lelah melayani masyarakat. Selalu berikan yang terbaik untuk dia. Selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa tersenyum. Jangan lupa subscribe, like, Aku